Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rizky Putri Nasabila dengan NRP 2040241045. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan ITS mata kuliah Pancasila kelas C. Baik, yang pertama yaitu perkembangan iptek di dunia dewasa ini menempatkan games baik dalam platform PC, smartphone, dan konsol ke dalam kategori e-sport. Meskipun hal ini masih mengundang pro kontra, merebaknya games ini membuat pemerintah juga mengapresiasi perkembangan ini dengan membuat kompetisi e-sport pada Asian Games 2018 lalu. Namun di sisi lain, pengaruh merebaknya games tersebut membuat anak-anak serta orang dewasa kecanduan. Selain itu juga terjadi fraud atau kejahatan dalam games online. Terkait hal ini, berilah analisis saudara dengan perspektif Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Jadi yang pertama, jawaban saya itu perkembangan iptek pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia hiburan melalui hadirnya permainan elektronik atau game yang kini berkembang menjadi cabang olahraga elektronik atau e-sport. Dalam konteks pembangunan iptek di Indonesia, Pancasila harus menjadi dasar pengendali dan arah perkembangan game dan e-sport. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan bahwa pemanfaatan teknologi harus tetap selaras dengan moral dan etika, sehingga penggunaan game tidak boleh membuat seseorang lalai terhadap kewajiban spiritual, keluarga, dan sosial. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab meningkatkan bahwa perkembangan teknologi harus memanusiakan manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, budaya toksik dalam game seperti ujaran kebencian, pelecehan, atau kecurangan melalui cheat merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang harus dicegah. Kemudian, permainan dan kompetisi e-sport juga harus mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Oleh karena itu, e-sport seharusnya menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan memperkuat nasionalisme, bukan memecah belah melalui konflik konflik antar pemain, kelompok, atau komunitas. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan bijaksana dalam mengatur perkembangan industri game. Regulasi seperti pembatasan usia bermain, perlindungan anak dari kecanduan digital, serta upaya pemberantasan cybercrime harus melibatkan semua pihak secara demokratis, termasuk edukasi literasi digital kepada masyarakat. Akhirnya, perkembangan game dan e-sport harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjadikan e-sport sebagai bagian dari ekonomi kreatif nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan potensi generasi muda, serta mendorong lahirnya game lokal yang mengandung nilai edukatif dan kebangsaan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembangunan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Pancasila memiliki peran strategis sebagai filter moral dan arah pengembangan iptek agar perkembangan game dan e-sport tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan dan tetap membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu tentang pengaruh wabah pandemi COVID-19 di Indonesia membuat seluruh negara menerapkan kebijakan WFH termasuk Indonesia. Di bidang pendidikan pun diterapkan hal yang sama. Siswa diharapkan belajar dan ujian dari rumah. Namun pembelajaran dan ujian yang dilaksanakan secara daring menemui beberapa kendala. Salah satunya sikap tidak jujur siswa dalam pengerjakan ujian. Eh, Solusi sebagai siswa untuk menghindari hal ini. Baik, sebagai siswa, sikap tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menciderai nilai kejujuran serta merusak integritas pendidikan. Untuk menghindari hal ini, diperlukan kesadaran diri bahwa tujuan utama belajar bukan sekedar mendapatkan nilai tinggi, tetapi memahami materi untuk bekal masa depan. Oleh karena itu, solusi pertama adalah membangun motivasi belajar yang benar, dengan menanamkan nilai kejujuran sejak diri sendiri. Solusi yang dapat dilakukan antara lain mempersiapkan diri dengan belajar sejak awal, mengatur waktu belajar, serta menjaga kejujuran dengan tidak membuka sumber lain saat ujian. Selain itu, jika mengalami kesulitan materi, sebaiknya bertanya kepada guru atau teman daripada menyontek. Dengan menerapkan disiplin dan tanggung jawab, siswa dapat menjaga integritas dan membangun karakter yang baik meskipun belajar dari rumah. Baik, soal yang ketiga yaitu tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara, salah satunya dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumbuh kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945,
Jelaskan pendapat apakah dalam pelaksanaan sistem politik yang bertumbuh pada kedaulatan rakyat saat ini sudah sesuaikah dengan Pancasila atau belum, sertakan bukti konkret yang Anda ketahui. Baik, pelaksanaan sistem politik di Indonesia secara prinsip telah berdasarkan pada asas kedaulatan rakyat sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yang menekankan demokrasi melalui permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan. Bukti konkret pelaksanaannya terlihat dari adanya pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau luber dan jurdil. Untuk memilih presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari berbagai masalah politik yang terjadi seperti politik uang yang masih marak dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya penyaluran aspirasi rakyat, serta praktik korupsi yang masih dilakukan oleh sejumlah pejabat publik maupun wakil rakyat. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam proyek EKTP dan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi belum sepenuhnya berlandaskan etika dan nilai moral Pancasila. Dengan demikian, meskipun sistem politik Indonesia telah berupaya menerapkan asas kedaulatan rakyat, implementasinya masih perlu diperbaiki agar benar-benar mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, soal yang keempat yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi menghadapi berbagai tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum, misalnya individualisme, terorisme, dan kapitalisme. Jelaskan pendapat mengapa terorisme dianggap mengancam kondisi bangsa Indonesia. Eee, Terorisme dianggap sebagai ancaman serius bagi kondisi bangsa Indonesia karena tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tapi juga menyerang nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terorisme bertentangan secara langsung dengan Pancasila, terutama sila kedua tentang, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Ideologi terorisme menggunakan kekerasan, kebencian, dan paksaan untuk memaksakan kehendak kelompok tertentu, sehingga merusak nilai kemanusiaan dan mengabaikan hak hidup orang lain. Hal ini menyebabkan masyarakat hidup dalam rasa takut dan tidak aman, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial. Selain itu, terorisme juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan menimbulkan konflik SARA. Kelompok teroris seringkali memanfaatkan isu agama untuk memecah belah masyarakat. Padahal Indonesia adalah negara yang berbineka dan menjunjung tinggi toleransi. Kemudian soal yang kelima yaitu dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, ada beberapa pihak yang mendukung adanya percepatan pemberian vaksin. Tapi di hal lain, ada pihak yang menolak adanya vaksinasi tersebut. Berikan pendapat tentang pro dan kontra vaksinasi COVID-19 dari perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Baik, yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam hal ini, dapat dianalisis melalui perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Kelompok yang mendukung vaksinasi bernilai bahwa vaksin adalah ikhtiar kemanusiaan untuk melindungi hak hidup dan kesehatan masyarakat, sesuai dengan sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Vaksinasi juga merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memutus penularan virus demi kepentingan umum yang mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia, serta selaras dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena program vaksinasi diberikan secara merata agar semua lapisan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan. Di sisi lain, pihak yang menolak vaksin biasanya beralasan karena keraguan dalam keamanan vaksin, efek samping, atau isu kehalalan. Dari sudut sila keempat, perbedaan pendapat memang diperbolehkan selama disampaikan secara bertanggung jawab. Namun, penolakan yang tidak berdasarkan pada data ilmiah dan justru mengancam keselamatan bersama bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moral dalam sila Pancasila sampai sila kedua. Oleh karena itu, menurut etika Pancasila, sikap yang paling tepat adalah menerima vaksinasi sebagai bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain, serta edukasi yang benar agar keputusan yang diambil sesuai dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.